terlalu memikirkan soal masa depan, sebenarnya Anda tidak sendirian. Kita suka panik soal kerja, kita suka panik soal jodoh, bahkan soal masa depan. Padahal di dalam Yeremia 29 ayat 11 jelas dinyatakan, Tuhan sudah punya rencana damai sejahtera untuk kita. Bukan kecelakaan, bukan kegagalan, melainkan pengharapan. Masalahnya, kita ingin tahu semua. Padahal Tuhan hanya minta satu, percaya. C.S. Lewis menyatakan, hal terbaik ada di depan, bukan di belakang. Jangan tunggu semuanya jelas, baru kita melangkah. Tuhan sudah di depan kita. Tugas Anda bukan mengerti rencana, tapi harus mengenal pribadinya. Oleh karena itu, tenang saja, masa depan Anda aman di tangan Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara, tempat kita belajar pendidikan Kristen kontemporer. Tema episode kali ini, terlalu banyak berpikir masa depan, Tuhan sudah siapkan jalan Anda. Hari ini kita bahas hal yang sering membuat orang sulit untuk tidur, yaitu tentang masa depan. Overthinking, insecure, membanding-bandingkan diri, takut salah jalan, dan lain sebagainya. Dalam podcast kali ini, saya mau mengajak Anda melihat dari perspektif Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyiapkan, kenapa Anda masih takut? Mari kita bersama-sama membahasnya. Mungkin Anda saat ini sedang berpikir, jurusan apa ya yang akan saya pilih? Nanti kerjanya di mana ya? Atau cepat dapat kerja nggak? Bahkan gajinya cukup nggak? Atau mau umur berapa ya saya menikah? Dan sebagainya dan sebagainya. Menurut penelitian dari American Psychological Association, 80% anak muda di usia 18 sampai dengan 30 tahun mengalami kecemasan berlebih soal masa depan. Overthinking bisa membuat kita terjebak, padahal yang dibutuhkan hanya satu, langkah kecil dalam iman. Tuhan tidak pernah meminta kita mengetahui semua detail rencananya. Dia cuma minta percaya. Yeremia 29 ayat 11 menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita mungkin tidak bisa melihat ke depan sejauh itu, tapi Tuhan sudah lihat dari awal sampai akhir. C.S. Lewis pernah berkata, ada hal-hal yang jauh lebih baik di masa depan daripada apapun yang kita tinggalkan. Yang penting bukan kita mengerti rencananya, tapi kita kenal siapa yang memegang rencana itu. Nah, sekarang praktisnya bagaimana? Bagaimana agar jangan kita overthinking tiap hari? Ada 3 tips. Yang pertama adalah tukar kecemasan dengan doa. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa.
Doa bukan hanya minta jawaban. Doa itu proses searah atau serah total. Ambil langkah kecil dalam iman. Tuhan tidak butuh kamu tahu semua. Dia cuma mau Anda melangkah hari ini dengan setia. Seperti Abraham yang berangkat tanpa tahu kemana ia pergi. Berhentilah membanding-bandingkan diri Anda. Rick Warren menyatakan bahwa Tuhan punya cerita unik tentang diri Anda. Fokus ke bagianmu. Kita tidak boleh diberi kontrol atas masa depan, tapi kita diberi akses langsung ke penulis masa depan, yaitu Tuhan. Allah bukan hanya tahu jalannya, Dia juga ada di sana. Mazmur 139 ayat 5 menyatakan, Engkau melingkari aku dari belakang dan dari depan. Engkau menaruh tanganmu di atas aku. Artinya, Tuhan sudah ada di masa lalu, masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Dan kita tidak sendiri. Bila saudara hari ini sedang merasa takut, overthinking, atau stuck di tempat, ingat, Tuhan sudah menyiapkan jalan. Anda tinggal jalan dengan taat. Anda tidak perlu tahu semuanya untuk memulai. Terpenting adalah langkahkanlah kaki Anda untuk maju ke depan. Cukup percaya pada pribadi yang tahu segalanya. Karena dalam Tuhan, masa depan bukan misteri, tetapi janji. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe bila Anda terberkati dengan channel kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.